Shalom mempelai Kristus semuanya, apa kabar? Kami berdoa saudara semua sehat, imunitas tinggi, dan terus bisa beraktivitas dengan positif, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kita berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Sebuah acara yang berisi pujian penyembahan. Oleh sebab itu, libatkan diri saudara, jangan hanya menonton, puji dan sembah Tuhan bersama-sama. Kemudian kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan dalam kuasanya yang tak terbatas menolong umatnya. Dan juga ditutup dengan motivasi firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan semuanya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Di bulan Februari ini kuasanya tak terbatas mengikuti visi gereja, yaitu Marriage Encounter. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Saudaraku, Tuhan menciptakan hal-hal yang ajaib. Langit bumi dengan segala isinya. Bahkan menciptakan manusia pertama Adam. Tetapi itu hanya sebagai individu. Lalu Tuhan menciptakan Hawa. Dan Tuhan menciptakan sebuah lembaga. Yaitu menyatukan mereka menjadi sebuah pernikahan. Jadi, lembaga yang dibangun pertama kali dan oleh tangan Allah sendiri bukanlah sebuah negara, bukan sebuah agama, tetapi keluarga, pernikahan, saudara. Betapa pernikahan itu di mata Allah sangat penting. Dan saudara bisa melihat pada saat Adam sendirian, dia mendapatkan tanggung jawab untuk memelihara Taman Eden. Tetapi di dalam sebuah pernikahan Tuhan berkata, penuhilah bumi, mandatnya bertambah, berkatnya bertambah, tanggung jawabnya bertambah. Tetapi jangan takut, di dalam tanggung jawab yang besar Tuhan menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai keluarga dan pernikahan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu hal yang indah untuk kita jalani. Dan jangan lupa jalani bersama Tuhan, seperti saudara-saudara kita yang bersaksi tentang mujizat-mujizat yang Tuhan berikan di dalam pernikahan mereka. Ada firman Tuhan yang mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup dengan rukun. Dalam konteks ini, rukun di dalam pernikahan saudara. Maka Tuhan akan perintahkan berkat pengurapan akan datang ke sana. Mujizat Tuhan akan datang ke sana. Bahkan kuasa Tuhan yang tak terbatas akan turun di dalam keluarga dan pernikahan saudara. Jaga pernikahan kita sungguh-sungguh, alami perjumpaan dengan Tuhan dalam pernikahan kita. Dan saksikan acara kuasanya tak terbatas dan buka hati untuk diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami terus boleh ada di dalam pimpinan Tuhan. Salah satunya melalui acara kuasanya tak terbatas hari ini. Biarlah itu terus menjadi berkat bagi kami, menuntun kami di dalam firman, menguatkan kami dalam kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menolong orang lain, pasti Tuhan juga bisa menolong kami. Dan juga kami memuji, menyembah Tuhan untuk membangun sebuah personal encounter dengan Tuhan, kedekatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Berkati beberapa menit ke depan dalam acara kuasanya tak terbatas ini, dan biarlah hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menyaksikan kuasanya tak terbatas. Tuhan berkati. Shalom saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang hidup kita, amin. Dan kasih-Nya menuntun setiap langkah kita, bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Mari bersama-sama kita terus percaya janji Tuhan yang ya dan amin itu. Mari sama-sama kita selalu arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan
masa, setetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun
Shalom, Jemaat Gereja Betani Indonesia Salatiga. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa di acara program yang luar biasa, yaitu Kuasanya Tak Terbatas. Dan ini suatu kehormatan buat kami, ya, saya Yoel Syanto dan istri saya Vike Felicia Syanto. Dan ini kesempatan yang luar biasa bagi kami, pasutri muda, ya, sangat muda sekali karena kami baru menikah November yang lalu, ya. Di tengah pandemi kami menikah 27 November 2020. Jadi ini kami masuk di bulan yang ketiga, ya. Bulan yang ketiga kami menikah. Nah, kami mau sampaikan kesaksian dan firman Tuhan yang menguatkan bagi Bapak Ibu Saudara, terutama buat anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, yang jomblo-jomblo, ya. Karena saya menikah di usia yang cukup muda di masa sekarang, ya. Padahal bukan zamannya Siti Nurbaya, ya. Saya nikah, usia saya 24 tahun pada saat nikah dan istri saya di usia 21 tahun. Dan puji Tuhan, saya selaku youth pastor dari Gereja Betani Yestaya Malang, jadi saya dari Kota Malang, Bapak Ibu Saudara, dan bersuka cita sekali bila bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, ya. Dan puji Tuhan, ini nggak nyangka ini seperti mimpi, ya, karena ini di bulan-bulan Februari juga, bulan kasih sayang. Dan sejujurnya saya nggak cukup kaget ketika saya menikah di usia 24, karena saya mempunyai buku catatan, jadi buku planning kehidupan saya, dan saya catat di buku kehidupan saya bahwa saya kepingin nikah umur 25 atau 24 tahun, ya, karena ayah saya dulu juga menikah di usia 25 tahun. Dan ternyata Tuhan menjawab, dan bersyukur saya bisa menikah dengan istri saya. Nah, saya mau bagikan sebuah kisah, tapi sebelum itu kita mau lihat Alkitab kita di Kejadian 2, ya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mengerti setiap kita. Dia mengerti manusia yang Dia ciptakan. Maka dari itu Dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan berfirman kepada Adam, dan Adam diberikan Tuhan Hawa dari tulang rusuknya. Jadi buat para lelaki, tulang punggung, dan perempuan atau wanita, tulang rusuk. Dan saya percaya Tuhan memberikan kepada laki-laki yaitu seorang penolong. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di balik seorang pria yang hebat dan di balik seorang pria yang sukses ada wanita, ada perempuan yang kuat, yang mendoakan, yang mensupport di belakangnya. Karena saya percaya surga dimulai dari rumah tangga kita, surga dimulai dari keluarga kita. Dan saya bersyukur di keluarga kecil saya, ya, jadi saya baru dalam pernikahan sangat-sangat baru, dan terus kami dibimbing, pasutri muda ini terus dibimbing. Tapi saya percaya saya menemukan dan saya dipertemukan dengan istri saya yang begitu sepadan dan begitu menjadi penolong, karena sering mendoakan saya dalam pelayanan dan memberikan masukan-masukan, memberikan support yang penuh, ya, 1000%, ya, buat saya. Dan saya percaya bagi setiap yang jomblo-jomblo, kalau engkau anak Tuhan, dengan sungguh Tuhan akan kasih anaknya yang terbaik buat engkau. Bukan yang ecek-ecek, ya, yang terbaik. Sering orang bertanya, apakah harus seiman? Harus, dan itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Loh, tapi kan bisa penginjilan. Penginjilan dan PDKT itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi saya percaya, kenapa? Karena di dalam Tuhan, anak Tuhan itu pasti cinta Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak kelihatan aja dia cintai, apalagi engkau yang kelihatan pasti lebih dicintai. Dan ada yang tanya, loh, tapi dia seiman, cuma dia sesama jenis, boleh lah, itu ya podo ae, gak oleh, ya. Karena Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Kenapa saya sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak anak-anak muda sekarang, ya, masalah anak muda zaman now, ya, salah satunya juga LGBT. Kita membenci dosanya, tetapi kita tidak membenci orang. Kita mengasihi, tetapi kita memberitahukan kebenaran. Karena itu firman Tuhan katakan Adam dan Hawa. Dan singkat cerita, saya mau saksikan bagaimana saya bisa menikah dengan istri saya. Sejak 2017 sampai 2019 saya memilih untuk sendiri. Karena saya kepingin untuk utuh dalam diri saya dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saya sungguh-sungguh mau supaya saya utuh. Dan memang saya mempersiapkan diri saya untuk menuju pernikahan selama 2 tahun itu. Dan ketika tahun 2019, ayah saya mulai tanya sama saya, ya, mana?
pacari gitu. Wah gitu ya. Dulu waktu saya kecil, kalau saya karena papa saya pendeta ya, yaitu pendeta Dr. Samuel Sianto, kalau saya waktu kecil, Pak saya kepingin ini, doa ya. Pak saya kepingin ke Israel, doa gitu ya. Dan akhirnya kemarin karena papa bilang, mana istrimu? Papa, mama minta cucu. Saya jawab balik, doa ya. Dan singkat cerita ya, saya nggak pernah nyangka karena di tengah pelayanan saya sudah nggak lagi istilahnya benar-benar fokus dalam pelayanan. Singkat cerita saya dipertemukan, dikenalkan dengan seseorang ya. Dan saya melihat dari Instagramnya ya. Saya itu udah lama nggak PDKT, udah masa-masa yang lalu ya. Jadi saya itu nggak berani gitu, untuk ngechat tuh nggak berani. Tapi saya sudah add line-nya ya, jadi udah saya add sosial medianya. Tapi saya nggak berani ya. Terus saya doa puasa ya, iya hamba Tuhan ya, doa puasa. Mau ngechat itu nggak berani Bapak Ibu Saudara. Akhirnya seminggu setelah jadi 7 hari setelah saya berdoa berpuasa, saya berani chat ya. Saya chat dan cocok gitu ya. Akhirnya singkat cerita saya ketemu, dan waktu ketemu saya nggak basa-basi, saya nggak banyak omong kosong ya, nggak banyak gombalan-gombalan, tapi saya langsung bilang sama calon istri saya, mau nggak kamu jadi istri saya ya, atau calon dari ibu dari anak-anak saya, karena saya nggak cari pacar, saya cari istri gitu ya. Dan terlebih saya juga menjadi gembala kelak. Dan saya bilang, nanti siap nggak jadi ibu gembala? Saya bilang gitu. Dan dia bilang, Sekku tak doa dulu. Wih, jawabannya ya, tak doa ini udah rohani banget ini. Jarang-jarang, ini limited edition. Saya bilang 1 dari 7 miliar ini ya. Terus akhirnya ketika dia katakan ya, jadi 3 hari kemudian dia kasih jawaban, ya saya mau. Saya ini heran ya, mungkin karena hamba Tuhan dan karena pendeta ya, angkanya itu bisa rohani loh ya. Isa Alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Saya doa puasa 7 hari, jawabannya 3 hari ya. Kan itu angka-angka Alkitab. Singkat cerita saya ke rumahnya, saya nggak bawa terang bulan ya untuk ketemu sama mama papanya, tapi saya bawa kepastian ya. Karena percuma bawa terang bulan kalau nggak ada kepastian. Saya ketemu, saya minta restu, saya izin, ada kakek neneknya juga ya mendengar, dan saya izin, boleh nggak saya pinang anak dan cucunya untuk jadi istri saya. Dan kata mereka bersama-sama setuju 1000% ya. Dan singkat cerita saya pulang, saya minta restu sama papa mama, dan papa mama saya juga merestui dan bersyukur sekali dengan calon menantunya. Dan langsung akhirnya kita tentukan tanggal pertunangan dan tanggal pernikahan. Dan puji Tuhan, Februari 2020 kami tunangan dan kemarin kami menikah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, maka Dia merancangkan rencana damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup kita, termasuk dalam kehidupan pernikahan. Ya, jelas kami sangat-sangat masih muda dalam pernikahan kami. Kami sangat masih perlu banyak dibimbing dan perlu banyak belajar. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, ketika kami memulai dengan Tuhan, maka kami percaya setiap jalan-jalannya itu pasti yang terbaik, dan rancangannya pasti yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh boleh memikirkan rencana atau apapun, tapi Tuhan yang menentukan langkah kami. Dan kami percaya ketika Tuhan yang menentukan langkah kami, maka keluarga kami akan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, dan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Istri saya ini pernah tanya sama saya, kok nggak cemburuan sih gitu ya, karena jarang gitu. Saya bahkan nggak pernah cemburu gitu selama pacaran gitu ya. Singkat pacarannya 9 bulan kami pacaran, dan dari tunangan ke nikah kami juga 9 bulan. Dan saya jawab, ya, buat apa saya cemburu kalau saya yakin cuma saya yang bisa bahagiakan kamu. Cie. Saya percaya karena banyak cemburu. Tapi cemburu itu tetap perlu Bapak Ibu, cuman tidak berlebih. Tapi bagi saya pribadi, saya yakin saya bisa bahagiakan dia gitu. Itu yang saya pastikan ya Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu saya bilang saya nggak perlu saya cemburu, karena saya yakin cuma saya yang bisa bahagiakan dia. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan ya, ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, dari Matius 19 ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat benci dengan yang namanya perceraian. Bahkan saya dapat katakan kalau dalam masa pacaran ya, kepada anak-anak didik saya, kepada jemaat youth di mana saya melayani, saya katakan, remaja yang saya layani, saya berkata, lebih baik putus daripada cerai. Tuhan benci dengan yang namanya perceraian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, saya mau katakan, hiduplah di dalam Tuhan.
hiduplah dalam rancangannya, hiduplah dalam jalannya, karena jalan-jalannya pasti yang terbaik. Terbaik untuk kita semua, ya. Itu yang saya bisa saksikan buat Bapak Ibu Saudara. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya dan istri kami jadi saya mau saksikan sedikit nih ya, selama saya pacaran ya, karena saya hamba Tuhan, jadi benar-benar jaga kekudusan. Jadi kita physical distancing Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah gandeng waktu pacaran ya Bapak Ibu Saudara, nggak pernah peluk ya. Terus kenapa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Karena saya nggak mau jatuh Bapak Ibu Saudara. Saya takut jatuh dalam dosa nafsu atau dosa seksual. Tetapi saya tahan Bapak Ibu Saudara, karena kalau saya sudah nikah, halal dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri semua sudah halal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya harap ini juga bisa menjadi contoh buat anak-anak muda, karena seringkali jatuh di dalam dosa seksual. Jangan kita menyesal, jangan kita hidup dalam penyesalan, tapi kita hidup di dalam Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan istri saya, sering mendoakan saya dalam pelayanan, pendoa syafaat. Justru itulah fungsi dari istri, menjadi pendoa syafaat buat suaminya. Karena saya percaya suami-suami itu bisa kuat karena punya istri yang begitu berhikmat dan bijaksana di dalam rumah. Tapi kalau istrinya cerewet, menuntut, bagi saya cerewet nggak masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau suka menuntut, suka memaki-maki, itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Dan ada kabar gembira juga Bapak Ibu Saudara yang saya bisa sampaikan buat keluarga kami, juga buat keluarga besar kami, yaitu Februari kemarin saya juga dikaruniai ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, istri saya hamil tanggal 4 Februari, dicek, tes pack dan ke dokter juga anak kami janinnya sudah ada Bapak Ibu Saudara, dan sudah berusia 1,5 bulan Bapak Ibu Saudara ya, per Februari kemarin. Dan karena terhitung dari telat siklus menstruasinya Bapak Ibu Saudara, dan cukup tinggi ya, kalau ukurannya 1,79 cm. Dan saya berdoa, saya kepingin yang pertama ini laki Bapak Ibu Saudara, dan saya sudah siapkan namanya, yaitu Yoel Samuel Sianto Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Biar Tuhan pakai dia porsi triple atau 3 kali lipat urapan dari kakek dan ayahnya. Dan Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa, dan dukung buat keluarga kami juga, dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan ini menjadi berkat, dan saya percaya ini juga menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu Saudara. Biarlah di hari atau bulan kasih sayang ini, kita membagikan kasih sayang bagi yang tersayang ya, dan bagi semua orang. Karena Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, raga, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan kuasanya tak terbatas Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bersama Yesus kita pasti bisa, dan saya percaya sekali lagi bahwa sampai detik ini kuasanya tak terbatas. Tetap semangat di dalam Tuhan, mujizatnya masih terjadi, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kita Yoel dan istrinya Vike yang sangat memberkati. Terutama saya menangkap ada pesan yang kuat bagi anak-anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahannya ke depan, bahwa pernikahan adalah satu hal yang sangat penting yang menjadi keputusan dalam hidup kita. Banyak hal penting kita putuskan dalam hidup ini, tetapi menikah itu sangat penting. Saudaraku, belajar dari apa yang disampaikan oleh saudara Yoel tadi, bahwa fail to plan, plan to fail. Kalau kita gagal membuat sebuah perencanaan, kita sedang merencanakan kegagalan kita sendiri. Saya percaya bahwa setiap kita ingin memasuki dunia rumah tangga, perkawinan itu dalam kondisi bahagia, indah, harmonis. Itulah mimpi banyak orang, termasuk kita. Tetapi seringkali kita hanya bermimpi tetapi tidak mempersiapkan mimpi itu sungguh-sungguh. Kita hanya menggunakan perasaan saja dalam menjalani masa-masa pacaran. Kita hanya mengikuti romantisme saja tanpa menggunakan logika. Padahal orang berpacaran harusnya ada logika juga ada perasaan. Sehingga kita bisa mempertimbangkan kira-kira apa yang akan saya hadapi ke depan. Mimpi apa yang ingin saya bangun dalam pernikahan. Itu penting saudara. Supaya pernikahan kita sungguh-sungguh kita bisa nikmati sesuai kehendak Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menggunakan logika dan perasaan bersamaan pada saat kita menjalin sebuah hubungan, terutama bagi anak-anak muda ini. Kalau
ada dua buah jembatan yang harus kita pilih, mana yang harus kita seberangi, mana yang harus kita bakar istilahnya. Saudara, kita harus melihat di seberang jembatan itu ada apa. Kalau di sana menjanjikan hal yang baik untuk masa depan, dan yang satunya menjanjikan sebuah sesuatu yang belum ada jelas gambarannya, hanya dengan perasaan saja kita tidak bisa mempertimbangkan mana yang harus kita seberangi. Tetapi kita harus menggunakan logika, kita pikir sungguh-sungguh apa yang mau kita jalani di depan sana. Sehingga dengan logika dan perasaan kita bisa memilih mana jembatan yang harus diseberangi, mana yang harus dibakar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berpacaran hanya didorong perasaan. Orang mempersiapkan rumah tangga, perkawinan hanya didorong hanya perasaan. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Jauhilah nafsu anak muda. Nafsu ada dalam perasaan kita dan kita hanya dikuasai hanya hal itu. Kita sedang menjerumuskan diri kita kepada persoalan yang besar di dalam rumah tangga kita. Kalau kita hanya terkungkung dengan perasaan dan nafsu. Tetapi mari kita belajar dari saudara Yoel tadi, bahwa pernikahan itu harus direncanakan. Tidak hanya sekedar perencanaan secara fisik bagaimana pernikahannya nanti dan sebagainya, bukan. Tetapi direncanakan bagaimana ada kehendak Tuhan di sana. Didoakan sungguh-sungguh. Minta Tuhan untuk menuntun memberikan pasangan yang dari Tuhan sendiri. Diuji. Dan kemudian direncanakan sungguh-sungguh. Ini penting sekali saudara. Makanya bagi anak-anak muda yang belum menikah tentunya, siapkan pernikahan sungguh-sungguh. Jangan hanya dilewati begitu saja. Hanya dilewati dengan perasaan, euforia, romantisme semata. Tetapi berpikirlah ke depan, jauh ke depan. Demi sebuah rumah tangga yang diinginkan Tuhan. Demi keturunan ilahi. Ngomong-ngomong keturunan, saya mau mengucapkan selamat kepada Yoel dan Vika. Selamat menunggu kehadiran seperti yang didoakan Yoel Samuel Sianto untuk datang ke dunia. Kami bantu doa bagi kalian semuanya. Selamat dan Tuhan memberkati. Nah, bagi kita semua saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Saya ingin berdoa untuk saudara yang mungkin bergumul karena mungkin dulu salah mengambil keputusan, salah mempersiapkan atau kurang mempersiapkan dalam pernikahan sehingga sekarang memiliki persoalan yang besar dalam pernikahan. Ada pemulihan di sana. Ada Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara yang bisa memulihkan. Kita nanti berdoa untuk itu. Dan saya juga mau berdoa untuk anak-anak muda yang sedang membangun sebuah hubungan. Mari jaga kekudusan, jauhi nafsu anak muda supaya kedepannya kita memiliki hubungan atau keluarga yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal itu. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan untuk mengaitkan diri satu sama lain. Keluarga yang mungkin mengalami persoalan keuangan, keluarga yang sedang mengalami persoalan hubungan, keluarga yang sedang ada di dalam kemarahan, penuntutan, kekhawatiran, dan semua yang mengganggu hubungan keluarga. Yang mungkin itu terjadi karena persiapan di masa lalu kurang Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat Tuhan bersama-sama bertobat. Bersama-sama ingin kembali memperbaiki hubungan ini, rumah tangga ini, kembali ke jalur Tuhan, kehendak Tuhan. Ajar kami, beri kemampuan pada kami untuk menemukan hati Tuhan dalam pernikahan kami. Ajari kami untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan pernikahan perkawinan yang kami bangun ini. Supaya Tuhan Kau beracara di tengah-tengahnya. Sehingga kami bisa mengatasi persoalan hubungan. Ada kasih Tuhan yang mengikat kami satu sama lain. Ada kasih Tuhan yang memenuhi hati kami masing-masing. Sehingga kami tidak saling menuntut untuk dikasihi. Tetapi kami rindu untuk berbagi kasih yang melimpah dari Tuhan ini kepada pasangan hidup kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kami bisa keluar dari persoalan-persoalan ekonomi,
persoalan-persoalan lain, masa depan yang belum jelas karena mungkin kurangnya persiapan kami memasuki perkawinan. Sekali lagi kami bertobat, kami minta tuntun keluarga kami, pimpin keluarga kami, hadirlah di tengah-tengah perkawinan kami, ada marriage encounter di tengah-tengah perkawinan kami, supaya Tuhan bisa membawa rencananya kepada pernikahan ini. Berkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam memutuskan kasih Tuhan melimpah. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang sedang bergumul untuk mempersiapkan pernikahan. Berikan mereka cara pandang yang luas sesuai kebenaran Alkitab, sesuai kebenaran firman-Mu, sehingga mereka bisa mempersiapkan sungguh-sungguh pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka sesuai kehendak Tuhan, memenuhi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bagi yang bergumul untuk pasangan hidup, berikan pasangan yang datang dari Tuhan sendiri, yang disatukan untuk memenuhi rencana Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga berdoa bagi anak-anak yang sudah terlanjur, anak-anak muda yang terlanjur terlibat di dalam romantisme yang salah, seks bebas. Tuhan, kami berdoa ada pemulihan, ada pertobatan dan pemulihan terjadi, sehingga memperbaiki persiapan mereka untuk masa depan mereka. Berkati, sertai Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk acara Kuasanya Tak Terbatas ini, karena kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah hidup kami dan mengubah. Kuasa yang tak terbatas itu sanggup memulihkan setiap keluarga, pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu di Kuasanya Tak Terbatas selanjutnya. Tuhan memberkati.